Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin, BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri ini dan juga sudah mengantongi regulasi top tier dari FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi teman-teman bisa merasa aman dan nyaman untuk trading di broker ini ya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin ya di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video tanggal 17 Februari yang lalu. Nah, di video minggu lalu mungkin harga ada di sini ya teman-teman ya, di kisaran ini ya. Saya bilang buat teman-teman yang mau cari entry buy bisa sedekat mungkin level support di sini ya. Dan ternyata mapping kita masih bekerja dengan baik ya. Di level support ini harga masih mantul-mantul ya teman-teman. Dari 95.000 sempat naik ke 96.700 ya. Dan saya bilang untuk kondisi pergerakan harga Bitcoin masih cenderung sideways agak turun ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau cari buy juga bisa sedekat mungkin demand areanya ini atau di demand areanya, atau kalaupun mau sell bisa di supply areanya ya teman-teman. Dan ternyata harga Bitcoin sempat turun mendekati demand area, tapi dia sudah mantul lagi ya ke atas ya. Jadi dari 93.300 mantul naik sampai 99.400. Dan saya bilang juga ke teman-teman yang mau entry buy, stop lossnya paling nggak di bawah demand area ini ya. Ya semoga teman-teman yang kemarin entry buy sudah berakhir dengan profit ya. Karena seperti yang saya bilang bahwa pergerakan harga Bitcoin masih sideways di area yang warna shape kotak ini ya teman-teman ya, yang warna ungu ya. Sebesar ini. Jadi kalau kita sudah tahu area sideways-nya, maka strategi terbaik adalah mencari opsi buy di lower area sideways dan mencari sell di upper area sideways-nya. Nah, bagaimana dengan mapping dan analisis Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Sebentar ya teman-teman, saya gambarkan dulu untuk areanya. Nah, teman-teman, setelah saya coba menggambar areanya ya, ternyata tidak ada perubahan untuk mapping areanya ya sampai hari ini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini Bitcoin masih bermain di area sideways yang warna ungu ini ya teman-teman ya. Selebar itu area sideways-nya. Jadi strateginya masih sama. Kalau teman-teman mau mencari entry buy ya sedekat mungkin demand area, kalau sell di sedekat mungkin supply area ini ya teman-teman ya. Dan kemarin kita lihat waktu FTX pencairan dana ya, saya juga mau cerita bahwa akhirnya dana teman saya yang nyangkut di FTX itu sudah cair ya, sudah cair, dan ini berita positif untuk kripto, makanya harga Bitcoin naik. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat harga drop ke bawah ya, cukup kencang. Kemungkinan ini disebabkan oleh berita Bybit yang kena hack ya teman-teman ya. Jadi langsung drop, tapi nggak terlalu signifikan karena harga masih bermain di area sideways-nya ya teman-teman ya. Jadi pergerakannya masih cukup aman untuk Bitcoin. Jadi strategi terbaik kalau teman-teman masih meyakini bahwa Bitcoin masih akan terus naik di tahun ini sampai target terdekat mungkin di $125.000 ya. Nah, ini saya sempat bikin targetnya ya. Di video-video minggu lalu saya udah bikin targetnya. Target terdekat Bitcoin di $112.000. Target 2-nya di $125.000, target 3-nya mungkin di $146.000 ya teman-teman. Nah, ini target 3 Bitcoin ya teman-teman. Dan kemungkinan kalau saya amatin ya, mungkin fundamental yang bisa menggerakkan harga Bitcoin untuk naik lebih lanjut itu yang pertama nanti mungkin money supply ya teman-teman. Bisa lihat datanya, kalau money supply-nya bertambah di China dan juga di US, artinya mereka ngeprint uang. Nah, mungkin ini uang ini bisa dialokasikan untuk membeli Bitcoin ya, karena udah pasti kalau cetak uang nilai mata uang di negara yang bersangkutan pasti akan turun, dan orang-orang juga harus memikirkan mau di
lempar kemana ya untuk investasinya ya, agar mata uang yang turun itu tadi bisa terjaga ya nilainya ya teman-teman. Nah, salah satu alternatifnya mungkin Bitcoin, dan harapannya sih di bulan Maret ya juga The Fed mungkin akan menurunkan suku bunga bank sentral ya, menurunkan suku bunga lagi, yang mana itu nanti bisa menjadi daya dorong ya untuk Bitcoin untuk bergerak naik kembali. Tapi sebelum bank sentral menurunkan suku bunga, tentunya kita harus melihat data-data yang akan rilis di bulan Maret nantinya ya. Mungkin ada data ketenagakerjaan, data inflasi, dan lain-lain ya, yang nanti hubungannya bisa mempengaruhi kebijakan suku bunga The Fed itu. Jadi untuk update-update news ya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini, karena nanti kita akan bikin short pendek ya, yang juga mungkin akan membahas tentang prediksi suku bunga The Fed kedepannya seperti apa, tentunya dengan melihat data-data news ekonomi yang akan rilis selanjutnya ya teman-teman. So tetap stay tune di channel ini ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa berserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD ya. Kalau saya pribadi masih cenderung untuk mencari opsi buy ya di BTC ya, karena kemungkinan kedepannya masih di tahun ini ya, kemungkinan masih bisa bergerak naik lagi Bitcoin ya sampai ke target 3 tadi ya. Jadi kalau harga Bitcoin turun, tentunya itu adalah peluang yang bagus kita untuk scalping buy, atau untuk agak long term dikit juga nggak masalah ya, kita buy Bitcoin ya, averaging ya teman-teman ya. Tentunya dengan resiko yang terukur ya, paling nggak kalau untuk resiko terdekatnya untuk buy itu SL-nya bisa ditempatin di bawah 90.700 ya, atau SL terjauh paling nggak di bawah 86.800 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri lotnya, dan kalau misalnya teman-teman pakai berapa lot, nanti kalau turun harga di bawah 86.800 cukup nggak modalnya ya. Kalau nggak cukup berarti ya mungkin harus ditambah ya modalnya ya, karena mungkin ruang gerak Bitcoin bisa cukup lebar ya teman-teman ya. Misalnya sebelum dia naik mungkin dia bisa turun dulu, kayak kita kena gocek gitu ya, turun dulu, tapi pada akhirnya kedepannya nanti dia akan coba untuk bergerak naik lagi. Jadi ya mungkin gitu aja dulu ya teman-teman. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. Bye bye guys, thank you.